pada sore hari ini kita semua akan datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, meninggikan namanya. Kita nyanyikan lagu pujian Yesus Ku Cinta Kau. Raja di atas segala raja. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Ku cinta Kau, Ku tinggikan, Ku sebab Dia layak, terima pujian. Sebab Dia layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Yesus layak. Haleluya. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan menyanyikan ini bersama-sama membantu. Kau layak, terima pujian. Tuhan saja yang nyanyikan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Yesus layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala
kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami, Tuhan. Pada sore hari ini, Tuhan, kami datang ke tempat-Mu, itu semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah setiap puji-pujian kami, setiap penyembahan kami, ya Tuhan, itu semua berbau harum di hadapan-Mu, Tuhan. Kau berkati setiap kami, Tuhan. Kami jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini, Tuhan. Biarlah setiap kami merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Biarlah setiap permasalahan kami, setiap beban kami, Tuhan, ketika kami pulang nanti, kami tidak merasakannya karena kami yakin kami punya Allah yang benar-benar menyayangi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih juga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian, ya Tuhan. Kau tetap terus, Tuhan, berkati setiap kami,
Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami ini. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Luar biasa. Boleh sapa teman, sahabat, depan, belakang, kiri, kanan? Katakan, aku luar biasa. Kasih tos. Bisa? Aku luar biasa. Aku luar biasa. Kita luar biasa. Amin. Kita luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan? Siap untuk memuji nama Tuhan? Kita naikkan pujian, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Dia yang membawa damai, Dia yang membawa sukacita, sehingga hidup kita penuh, limpah dengan ucapan syukur. Amin. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, tarik alam yang setia, pohon surga yang teduh, terangmu menembuskan hati, melenyapkan awan yang mencari mendapati dalam dikau terang tetap. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Amin. Tarik alam yang setia, pohon surga yang teduh, terangmu menembuskan hati, melenyapkan yang mencari mendapati dalam dikau. Lagi. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Amin. Tarik alam yang setia, pohon surga, terangmu menembuskan hati, melenyapkan awan yang mencari mendapati dalam dikau dan tetap. Lagi ya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, tarik alam yang setia, pohon surga terangmu menembuskan, melenyapkan, amin, yang mencari mendapati dalam dikau. Terangmu menembuskan hati, melenyapkan awan yang mencari mendapati dalam dikau. Lagi. Terangmu menembuskan hati, melenyapkan awan yang mencari mendapati dalam dikau. Terangmu menembuskan hati, melenyapkan awan gelap yang mencari mendapati dalam dikau terang tetap. Mana yang bersuka cita? Boleh tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita surga bergema karena lahir Sang Mesias, Juru Selamat kita semua. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun
Bapak Ibu. Dia lahir untuk kita ya. Amin. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia siapa Bapak Ibu? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Bapak Ibu, kita masih belum mau memuji Tuhan terus ya. Kita mau memuji Tuhan terus. Kita mau penuhi atmosfer ini dengan kemuliaan nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia dan mau memuji Dia. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, tangannya glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, serukan Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Raja. Mari serukan, hey bawa Yesus Raja. Mari
glory. Glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. 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 Yang sebelah sini jangan mau ketinggalan. Nyari rayakan. Nyanyi yang tengah. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Mari rayakan. Yang sini ya, saya mau dengar. Bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca ayat sepekan kita bersama-sama ya. Kita baca satu kali dengan suara yang kencang. Siap? Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Amin. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk kita terima firman Tuhan. Ayat kita katakan tidak ada yang mustahil bagi dia yang percaya. Maukah Bapak Ibu Saudara kita percaya kepada Tuhan, kepada Bapa kita, kepada Allah kita, Allah Immanuel, Allah yang beserta, Allah yang ada, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Kita siapkan hati kita yang terbaik.
saudara. Dia kuatkan kita, Dia sanggupkan kita, dan Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Mari saya mengajak kita semua untuk mengangkat, untuk meletakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Lagi katakan Immanuel, 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 Engkau beserta, tidak pernah tinggalkan kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Aku lagi panggil dia Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau. Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau Allah besertaku. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Panggil dia. Amin. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kaulah harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi katakan, Engkau kuatkan. Amin. Engkau beserta dengan kami. Kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Dalam kesesatan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Amin. Amin. Engkaulah Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami yang berubah setia kepadamu. Ampuni kami Tuhan, yang mungkin kami sering melupakan Engkau dalam hidup kami.
Engkau alasan kami untuk kami bertahan. Engkau alasan kami untuk kami hidup sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang membawa kami sampai ke titik ini. Kuatkan kami, mampukan kami, tegur kami Tuhan kalau kami melenceng daripada firman-Mu. Setil kami Tuhan kalau kami nakal, supaya kami tidak tinggal di dalam kesalahan dan dosa kami, tapi kami segera berbalik kepada kebenaran dan terang-Mu yang ajaib. Mampukan kami untuk melalui setiap proses demi proses, sehingga proses itu membawa kami terus naik, seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Engkau kekuatan kami. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, menuntun kami, menyertai kami, dan kami tidak takut Tuhan. Karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk terima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, apa isi hati-Mu, apa yang ingin Engkau sampaikan, nasihat, janji, teguran, berikan itu pada kami sore hari ini, dan kami siap Tuhan untuk menerimanya. Kami siap untuk mendengarnya, kami siap untuk berubah, kami siap Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, dan kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kepercayaan Tuhan dalam hidup saya. Masih bisa melayani Tuhan hingga sore hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan, kita masih dalam tema, apa Bapak Ibu di bulan Desember tema kita? Belum ada ya, belum ditempel. Apa? No turning back ya, no turning back. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan belajar sama-sama masih tentang no turning back dan tentang iman. Ya, tentang no turning back dan tentang iman. Kita akan melihat satu tokoh Alkitab dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Kejadian pasalnya yang ke-12. Ayat pertama. Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Di situ judulnya, kita baca judulnya ya. 1, 2, 3. Abram dipanggil Allah ya. Tadi saya bilang kita akan bahas tentang no turning back dan tentang iman. Dan tokohnya sudah pasti Bapak Abraham. Bapak Abraham dijuluki sebagai Bapak orang beriman ya, Bapak semua orang yang beriman. Kita akan baca dari ayat 1. Kita tidak akan baca semua, cuman baca ayat 1 dulu ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, ini awal mula perjalanannya Abraham. Ya, awal mula ketika Tuhan panggil Abraham, Tuhan cari Abraham dan Tuhan utus Abraham. Ya, Tuhan suruh pergi kemana enggak tahu. Ya, karena Tuhan cuma bilang di sini pergi dari negeri ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, tapi Tuhan tidak katakan secara spesifik negeri apa itu, tempat-tempat jadi mana, Tuhan cuma bilang akan aku tunjukkan gitu ya. Berarti belum dikasih tahu kepada Abraham. Yang enggak dikasih tahu kepada Abraham tempat itu
di mana, terus Abraham ini dengan jelas dia nggak tahu, masih nggak tahu tempat itu di mana. Tuhan cuma bilang begitu, pokoknya ke negeri yang akan kutunjukkan gitu ya. Negeri ini belum dikasih tahu, cuman akan ditunjukkan. Berarti belum ya. Nah di ayat 4 kita loncat di ayatnya yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan gitu ya. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi dari ayat 2, ayat 3 itu Tuhan gak kasih tahu, Tuhan cuma kasih janji Tuhan kepada Abraham di ayat 2 dan ayat 3. Ayat 4 Abraham langsung pergi. Ya, jadi sama sekali Abraham gak tahu ya, Abraham keluar dari negerinya, tempat tujuannya tanpa tujuan yang pasti. Ya, Abraham keluar dari negerinya tanpa tujuan yang pasti. Dan selanjutnya ayat 4, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, jadi bukan hanya Abraham, bukan cuma istri dan anaknya, tapi ada Lot di situ. Ya, kita sudah sering sekali dengar cerita tentang ini, ada Lot. Lot itu siapanya Bapak Ibu? Siapanya Abraham? Siapa? Ayo yang keras. Keponakannya Abraham. Jadi Abraham ini dia punya 3 bersaudara, nama ibunya kan Terah ya. Terah ini punya anak Abram, Nahor, Haran. Ya, jadi 3 bersaudara, Abram, si Nahor sama Haran. Nah, Lot ini dia adalah anak dari Nahor. Ya, Haran. Anak dari Haran. Ya, tadi kan 3 bersaudara Abram, Nahor, Haran, dan Lot ini anak dari Haran. Jadi Lot ini adalah keponakannya Abraham. Dia ikut sama Abraham keluar dari negerinya mereka. Ya, jadi istilahnya mereka tuh sekarang kalau kita bilang mereka keluar negeri. Bahkan di sini ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Jadi ternyata bukan hanya sampai di Lot, ada pembantunya gitu ya. Ada pembantunya Abraham, bukan orang ya, tapi orang-orang, berarti lebih dari 1. Ya, jadi Abraham ini dia keluar rame-rame. Ya, dia bawa anaknya, dia bawa istrinya, dia bawa pada waktu itu belum punya anak ya. Dia bawa istrinya, dia bawa Lot ya, dia bawa Lot dan dia bawa pembantu-pembantunya. Kalau kita lihat dari sini, sampai di ayat ke-5, jadi Abraham ini bukan hanya imannya itu bukan diuji, bukan hanya saat ketika anaknya disuruh persembahkan oleh Tuhan ya. Kita tahu ya anaknya, kepercayaan Abraham diuji di pasal 22 itu anaknya yang Ishak sama Tuhan disuruh persembahkan. Bahkan dari sini tuh imannya Abraham ini udah diuji sama Tuhan ya. Ketika Tuhan suruh keluar tanpa tahu tujuan yang pasti, Abraham mau keluar gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan, Abraham ini memulai perjalanannya dengan iman. Ya, dia mulai dengan iman. Dia nggak tahu mau kemana, dia nggak tahu harus bagaimana, pokoknya keluar aja sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bahkan ketika Tuhan janjikan keturunan di pasalnya yang ke-22, ya, ketika Tuhan janjikan keturunan, dia sudah punya anak ya, dia akhirnya dia keluar, dia pergi dari negeri satu ke negeri yang lain, dia berkemah, seperti itu akhirnya dia punya anak di pasal yang ke-21 Ishak lahir. Pasal 21 Ishak lahir, pasal 22 ya, pasal 22 kepercayaan Abraham diuji. Ya, sekarang namanya sudah jadi Abraham. Kepercayaan Abraham diuji. Pasal 22 ini Tuhan uji lagi imannya Abraham. Tapi ini rasanya lebih gimana ya? Anak yang sudah dinanti-nantikan selama 25 tahun, terus Tuhan suruh persembahkanlah anak itu. Gitu ya, ayatnya yang ke-8. Dari ayatnya yang ke mana ya? Dari ayatnya yang ke dari ayat 1 deh. Ya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan
persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini agak lain, biasanya korban bakaran itu lembu, ya. Biasanya korban bakaran itu kambing domba. Kali ini Tuhan minta manusia, ya. Ini dibakar hidup-hidup, ya, dibakar, dipersembahkan setelah dia masih hidup gitu ya. Dia harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bukan persembahkan itu bukan dibawa ke gereja, disuruh pelayanan, bukan. Tapi harus dibunuh, ya, dan dibakar. Tuhan bilang begitu ya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham, belum, tadi ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi sudah dari jauh ini Abraham sudah kelihatan tempat itu. Ya, dia sudah, Bapak Ibu kalau kita punya anak terus Tuhan suruh seperti itu, perasaan kita seperti apa gitu ya. Abraham ini manusia ya, sama seperti kita, dia punya perasaan ya, dia punya hati. Dan kita bayangkan kita ada di posisi Abraham pada saat itu, bagaimana keadaan hatinya Abraham. Tapi dia harus tetap melangkah, mengikuti kehendaknya Tuhan. Ya, contohnya ya itu kayak tadi ya, misalnya kayak kita punya anak, terus abis itu Tuhan suruh persembahkan. Abraham ini dari jauh dia sudah lihat, aduh itu tempatnya. Tapi dia nggak mau balik gitu ya, dia nggak mau balik arah, dia nggak mau lawan perintah Tuhan, dia tetap maju. Ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," berkatalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi anaknya tanya, jadi ternyata Abraham ini nggak kasih tahu ke anaknya kalau dia adalah korbannya. Abraham cuman bilang begini dari ayat 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Ini bukan kata-kata biasa Bapak Ibu, tapi dia katakan ini dengan iman. Dia tahu persis bahwa Tuhan suruh dia persembahkan anaknya. Tapi ayat 8 Abraham dengan yakin dia ngomong, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ada enggak kambing dombanya saat itu? Ada enggak Bapak Ibu kambing dombanya saat itu? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Ya. Di ayat 8 enggak ada sama sekali kambing domba yang mereka bawa. Mereka enggak persiapkan apa-apa. Ibarat kata kalau kita nyanyi ya, jangan kamu khawatir burung di udara dia pelihara gitu ya. Tapi kita nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Istilahnya kayak gitu. Atau kita bilang apa ya? Misalnya contohlah kita bilang terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tapi kita nggak punya apa-apa. Apa yang harus diterima kasihkan? Ya, Abraham yang dia lakukan pada saat itu adalah berjalan dengan iman. Makanya kenapa Abraham ini sampai disebut bapak orang beriman, karena imannya enggak main-main. Sesuatu yang belum ada dia sudah percaya ya. Kita buka dulu deh Ibrani 11 ayat 1. Terkadang kita lupa arti iman sebenarnya ya. Iman itu bukan hanya sekedar ikut Kristus, ikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Ya, iman itu bukan hanya saat kita, oh ya aku percaya Yesus adalah Tuhan. Ibrani 11 ayat 1, kita akan baca sama-sama. Ibrani 11 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Ya, kalau ada yang bawa HP, tolong bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Cynthia, mungkin boleh tolong bacakan. Terima kasih. Ya, beriman itu percaya sungguh-sungguh sesuatu yang kita belum lihat, ya. Ibarat kata, Tuhan aku butuh uang untuk bayar ini Tuhan. Ya, terima kasih ya Tuhan. Puji Tuhan aku bersyukur pokoknya. Tapi uangnya enggak ada. Ya, iman itu adalah satu dasar ketika kita enggak punya apa-apa tapi kita percaya Tuhan akan kasih. Itu iman. Ya, bukan hanya sampai di percaya Yesus adalah Tuhan, tapi iman ketika kita sudah percaya Yesus adalah Tuhan, kita juga harus percaya bahwa Dia yang akan kasih apa yang kita butuhkan. Itu yang sedang Abraham praktekkan kepada anaknya, ya. Kejadian 22 ayat 8 itu ketika Abraham berkata seperti itu, iman yang ini yang Tuhan maksud gitu ya, percaya dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita harapkan itu. Kayak tadi saya bilang ya, ketika kita nyanyi, Bapa kau beri yang kupinta, tapi Tuhan belum kasih nih Tuhan nih. Misalnya sudah 10 tahun nih Tuhan sakit, Bapa kau beri yang kupinta, tapi kok Tuhan gak kasih udah 10 tahun. Ya, tapi tetap harus nyanyi kayak gitu, tetap harus beriman. Sampai kapan? Sampai Tuhan kasih. Abraham tunggu Ishak 25 tahun. Dia tetap percaya. Ya, dia tetap percaya. Bahkan sampai Ishak lahir, ya Ishak lahir Tuhan minta suruh persembahkan. Tapi Abraham tetap percaya. Sampai istilahnya di batas titik terlemahnya Abraham. Ya, di kelemahan itu Tuhan sampai bilang begini loh kepada Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Tuhan sampai bilang begini, dengan spesifik Tuhan ngomong sama Abraham. Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ya, jadi kayak titik kelemahannya Abraham itu ada di anaknya ini. Karena dia sayang banget sama anaknya. Tapi dia tetap berjalan dengan iman dan percaya. Ya. Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur pasalnya yang ke-23. Ya, waktu minggu lalu saya bersaksi bagaimana saya di SAB ya. Saya juga pernah di satu titik ya, Bapak Ibu pernah satu titik yang saya memerlukan sesuatu, itu harus istilahnya kayak harus dikumpul gitu ya. Tapi gak ada, barangnya gak ada. Akhirnya kayak saya merasa bahwa untuk membangkitkan iman itu agak susah ketika kita dalam keadaan yang sulit. Contohlah kita sakit gitu ya Bapak Ibu, kita sakit yang udah lumayan lama. Saya kasih contoh anak saya sering kasih contoh anak saya. Itu untuk membangkitkan iman kita benar-benar supaya kayak Abraham ini tuh agak susah. Karena kok lama ya Tuhan, kok udah bertahun-tahun kok enggak terjawab ya Tuhan, mulai kendor imannya. Semakin hari ke hari ketika berdoa sudah dengan iman rasanya ini, tapi kita kadang lupa bahwa iman yang Tuhan butuh ya, iman yang Tuhan maksud adalah seperti imannya Abraham ini, kadang agak susah untuk membangkitkan iman yang seperti itu. Di Mazmur 23 itu ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan, kita baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sudah sampai ayat 1 aja dulu. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan apa Bapak Ibu? Takkan kekurangan aku. Ya, jadi
kita harus pegang ayat ini dan kita imani ayat ini dalam keadaan apapun. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayatnya yang ke-25. Kita baca judulnya dulu ya. Kita baca judulnya sama-sama. Mazmur 6 ayat 25. 1, 2, 3. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, ayatnya yang kedua, 26. Ayat 26 semua kaum pria ya, ayat 27 kaum wanita. 1, 2, 3. Kaum wanita, 1, 2, 3. Ayat 28, kaum pria lagi. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, kaum pria. Tiga 31, kaum wanita. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, kaum wanita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Ya, jadi di sini pun firman Tuhan ingatkan untuk tidak khawatir. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena tadi ya di Mazmur 23 ayat 1. Karena Tuhan adalah gembala kita. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita anak Tuhan. Ya. Tapi mau bagaimana lagi? Kita masih manusia. Ada saatnya kadang kita benar-benar yang aduh Tuhan, kok gini ya Tuhan? Aduh gimana besok Tuhan ya? Bulan depan gimana ya Tuhan? Minggu depan ya apa ya Tuhan? Manusia. Ya, makanya kenapa kata di sini di firman Tuhan sering banget dibilang jangan khawatir. Jangan khawatir, dan saya salah satu orang yang suka khawatir. Ya. Dan Tuhan ingatkan saya ketika saya mau susun khotbah ini, Tuhan ingatkan saya untuk ayo jangan khawatir. Kamu dulu yang jangan khawatir, baru kita sampaikan ke jemaat Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang begini. Ayatnya yang ke 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, kita garis bawahi, Bapamu yang di sorga tahu, Bapak Ibu. Ya, Bapa yang di sorga tahu apa yang kita perlukan. Ya, terkadang ketika kita tidak terima apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan gitu ya,
kita mulai bertanya-tanya, kenapa nih Tuhan nih? Aku setiap minggu ibadah, aku setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pokoknya kalau ada ibadah aku ibadah terus. Tapi kok masih belum diterima ya? Kita lihat lagi kondisi iman kita seperti apa. Gitu ya. Kita lihat lagi kondisi iman kita itu seperti apa. Ya, ada satu hal yang membuat iman kita itu mati atau tidak berfungsi. Ya, adalah fokus kita. Ya, ada satu hal yang membuat iman kita tidak berfungsi. Fokus kita salah. Salah fokus bisa membuat kita nggak punya iman atau iman kita yang sudah ada itu lama-lama mati. Ya, awalnya kita fokusnya ke Tuhan, tapi kok lama ya Tuhan? Kok nggak terjawab ya Tuhan? Kok gini ya Tuhan? Akhirnya fokus kita bukan lagi ke Tuhan, iman kita akhirnya mati. Ya. Contoh, saya kasih contoh, misalnya ini contoh ya Bapak Ibu, kita sangat sibuk cari cuan, ya, kita sangat sibuk cari uang, tapi masih mengeluh karena merasa nggak cukup gitu ya, kok nggak cukup ya, tapi aku sudah giat Tuhan, tapi kok gini ya Tuhan, apa yang salah gitu ya, apa yang salah dengan aku? Aku udah giat, aku udah bekerja, berusaha semaksimal mungkin, tapi kok usahaku seperti ini terus, atau pekerjaanku kok seperti ini terus, atau aku kok masih begini terus ya Tuhan, tidak ada perkembangan. Ya, apa yang salah? Ya, coba kita perhatikan, apakah kita menyertakan Tuhan dalam segala hal? Ya, apakah kita taruh Tuhan dalam usaha kita? Apakah kita libatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, apakah kita libatkan Tuhan dalam keluarga kita, apakah kita libatkan Tuhan dalam semua dalam hidup kita ini. Jadi bisa jadi ketika kita merasa bahwa Tuhan gak jawab doaku, Tuhan gak dengar doaku, Tuhan kok aku begini terus, Tuhan kok gak ada jawaban sama sekali, jawaban yang pasti itu gak ada. Bisa jadi prioritasnya kita ini sudah bukan Tuhan lagi. Ya, prioritasnya kita ini sudah bukan kepada Tuhan. Ya, jadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Ya, ketika kita jadikan Tuhan prioritas itu bukan berarti Bapak Ibu kita harus 1 kali 24 jam melayani di gereja. 1 kali 24 jam kita ada di gereja. 1 kali 24 jam aku standby di gereja terus, pokoknya aku mau jadi sama kayak tante sama om sama Cik Aini sama Kohani gitu ya. Tapi prioritaskan Tuhan itu ya, ketika kita bekerja, kita libatkan Tuhan, ketika kita dalam keluarga punya masalah juga apapun itu, mau senang mau susah kita libatkan Tuhan ya. Ketika dalam masa depan kita libatkan Tuhan, itu kita memprioritaskan Tuhan. Bukan berarti kita 1 kali 24 jam ibadah terus ya. 1 kali 24 jam aku menyembah terus, gak kerja, tidak seperti itu. Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-13. Sampai ayat 15 ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 15. Kita baca ayat 13 dulu. Yang kaum pria baca ayat 13, ayat 14 kaum wanita, ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sama-sama ayat 15, 1, 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, sudah dijelaskan dalam firman Tuhan, melibatkan Tuhan itu seperti apa? Melibatkan Tuhan itu seperti ini di ayat 15. Ya.
Semua berjalan sesuai kehendaknya Tuhan, harus berjalan sesuai kehendaknya Tuhan. Abraham juga selalu melibatkan Tuhan. Ya, Abraham dia selalu melibatkan Tuhan, apapun yang dia lakukan, apapun yang keputusan yang dia mau ambil. Kita buka lagi dalam Kejadian pasalnya yang ke-13, kita balik lagi dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-13. Kejadian pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuat, antara Betel dan Ai ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-14 sekarang, ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur. Jangan langsung ke 14. Kalau kita lihat maju sedikit dari ayatnya yang ke-10 dulu ya. Jadi kan di sini ceritanya si Abraham sama Lot ini mau pisah karena orangnya mereka tuh tengkar ya tentang wilayahnya mereka. Karena di ayat 2 itu firman Tuhan berkata Abraham ini sangat kaya. Jadi enggak cukup satu negeri itu untuk berdua itu enggak cukup. Ya, jadi mereka harus pisah. Nah, ketika mereka mau pisah, di ayatnya yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Itu perbincangan antara Abraham dan Lot ya. Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh rembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, itu Lot. Ya, jadi dia mengambil bagiannya, dia lihat kiri kanan, wah itu bagus tuh tempatnya tuh, banyak air tuh, melimpah tuh, enak nih tinggal di sana, begitu ya, itu Lot. Ketika itu Abraham belum mengambil keputusan, ya. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu dan seterusnya. Bedanya apa Abraham sama Lot? Lot ini dia pandang apa yang dia pilih, dia menurut pandangannya sendiri. Tapi Abraham dia sertakan Tuhan, dia pilih apa yang Tuhan minta gitu ya, apa yang Tuhan kasih. Ya, jadi pilihannya itu sesuai dengan Tuhan. Ya, dia menyertakan Tuhan. Makanya kenapa Abraham dibilang dia berhasil. Ya, dia berhasil, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah, bahkan banyak janji Tuhan tentang keberkatan untuk Abraham. Ya, yang Abraham lihat itu dari sudut pandangnya Tuhan, sedangkan yang Lot lihat dari sudut pandang manusia, itu bedanya. Ya, dan Abraham fokusnya kepada Tuhan ya. Jadi intinya jangan salah fokus. Ketika kita salah fokus, iman kita ini bisa berpengaruh dengan fokusnya kita. Ya, ketika kita fokusnya mulai udah kemana-mana, udah aneh-aneh, udah bukan prioritasnya bukan Tuhan lagi, maka dampaknya tuh di imannya kita. Nanti akan ada satu video yang Bapak Ibu akan lihat dan Bapak Ibu semoga akan mengerti lewat video itu. Kenapa kita nggak boleh salah fokus? Ya, supaya iman kita tetap kuat pada Tuhan. Ketika orang salah fokus, imannya bisa mati. Ya, Kejadian 14 ayatnya yang ke-10. Kejadian 14 ayatnya yang, Keluaran. Keluaran 14 ayatnya yang ke 10 ya.
Ini tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ya Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, mereka sudah berhasil keluar dikejar oleh Firaun. Ketika mereka dikejar oleh Firaun, mereka awalnya anteng ya, sama Musa disuruh jalan, sama Tuhan disuruh jalan, mereka jalan ya. Ketika dikejar Firaun dan di depan ini ada laut Teberau ya, laut mati. Di situ ayat 10 bilang begini, ketika Firaun, boleh ditampilkan ayatnya? Ayat Keluaran 14 ayat 10. Saya bacakan dari sini ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya, jadi fokus ini bisa berdampak kepada iman kita ya. Jadi kalau kita lihat di sini ayat 10 boleh garis bawahi ketika Firaun telah dekat, orang Israel ini lihat ke belakang. Fokusnya dia ke belakang, dia lihat begini, ada musuh di belakang, Firaun. Takut, langsung ciut hatinya. Kenapa kita nggak boleh salah fokus? Nanti kayak bangsa Israel, ya langsung ciut hatinya. Kok gini ya Tuhan ya? Aduh masalahnya ini dilihat, dipandangi. Aduh contohnya masalahnya ini yang pohon Natal ini. Gimana ya? Kok kayak gini masalahku? Fokusnya udah lain. Ya, ketika fokusnya udah lain, iman kita yang berpengaruh. Udah nggak ada iman lagi, malah jadi bersungut-sungut, malah jadi lama-lama hubungan dengan Tuhan malah jauh, lama-lama bisa nggak ke gereja. Nah, terus abis itu mereka sudah ketakutan, tuh akhirnya Tuhan tolong mereka, Tuhan belah laut Teberau itu, ya. Dan bangsa Israel boleh lewat di situ kalau kita baca ya. Di ayatnya yang ke-19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Sekali lagi saya baca. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Jadi awalnya tuh malaikat Tuhan ada di depannya bangsa Israel. Ketika ada musuh di belakang, ini saya sudah pernah katakan ya, ketika ada musuh di belakang, ini malaikat Tuhan ini langsung pindah ke belakang karena musuhnya ada di belakang. Jadi istilahnya tentara Tuhan ini jadi tameng untuk bangsa Israel supaya nggak diserang sama musuh. Ya, karena saking takutnya bangsa Israel kepada Firaun. Kenapa? Karena dia lihat ke belakang, itu musuh di belakang. Kalau dia nggak lihat ke belakang, dia cuma toleh ke depan gini, dia nggak akan ketakutan. Selanjutnya, akhirnya laut Teberau itu terbelah. Mereka lihat betul bagaimana Tuhan menyertai mereka. Dari ayat yang ke-21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu bisa bayangkan itu bekas air tiba-tiba jadi kering. Kalau habis hujan ya, tanah pasti becek ya. Itu habis laut terbelah, dia tanahnya jadi kering. Kalau kita jalan di tempat yang becek, banyak lumpurnya susah kan. Tuhan bikin sampai sedetail itu untuk bangsa Israel. Tuhan bikin sampai sebegitunya untuk bangsa Israel. Dia bikin tanahnya jadi kering. Kalau manusia mau pakai pikiran kita nggak bisa. Ya, itu tanah harusnya kalau habis ada air tuh harusnya becek. Tapi itu firman Tuhan bilang begini di ayat 22. Demikian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Lancar mereka jalannya. Ya, setelah mereka lihat ini, ketika fokusnya mereka dilihat dengan mata kepala sendiri apa yang Tuhan buat, fokusnya langsung kepada Tuhan kan. Ayatnya yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan
dan kepada Musa hambanya itu. Ya, ketika mereka fokusnya kepada Tuhan dan perbuatan Tuhan, mereka jadi takut sama Tuhan, iman mereka jadi timbul lagi, iman mereka jadi bangkit lagi kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan. Makanya kenapa kita nggak boleh lihat ke belakang, kita nggak boleh noleh ke belakang. Ayat tema kita kan Natal, ingatlah akan istri Abraham, cantik. Ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Istri Lot tuh menoleh ke belakang, dia jadi tiang garam. Bangsa Israel dia toleh ke belakang, dia jadi gemetar ketakutan gara-gara musuh. Tapi ketika dia rubah fokusnya kepada Tuhan, firman Tuhan bilang, takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Jangan fokus sama masalah Bapak Ibu. Jangan fokus sama pergumulan kita, jangan fokus sama masalah kita. Kita bisa ketakutan sungguhan kayak bangsa Israel ketika kita fokus kepada masalah. Makanya kenapa Tuhan bilang, aku tuh gembalanya kamu, takkan kekurangan kamu kalau ikut aku. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu belum bisa menikmati kebaikan Tuhan, ayo kita lihat fokusnya kita tuh sedang di mana. Kalau sampai hari ini janjinya Tuhan belum ditepati dalam kehidupan kita, kita harus lihat fokusnya kita kepada siapa. Bisa jadi fokusnya kita kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Yang kita cari itu harus sumbernya. Ya, yang kita cari ketika kita bekerja. Contohnya ketika kita bekerja, kita cari berkat kan kita bekerja. Jangan hanya cari berkatnya, tapi cari sumbernya. Tuhan Yesus. Ya, ketika kita mau sembuh, jangan fokus pada kesembuhannya, tapi fokusnya harus kepada Tuhannya, sumber penyembuh. Kalau fokus kita udah berubah, iman kita akan berubah juga. Ya. Saya punya satu ayat terakhir dalam kitab, bentar ya saya lihat lagi. Amsal apa Mazmur? Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayatnya yang ke-25. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ini dari Raja Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Katakan amin. Saya bacakan sekali lagi, Bapak Ibu kalau amin harus dengan iman dong, supaya kita bisa menikmati janjinya Tuhan. Ya, sepakat ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Katakan amin. Tuhan tidak akan tinggalkan. Yang penting fokusnya harus kepada Tuhan. Mau jadi tiang garam? Mau? No turning back. Oke? Jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat masalah. Pokoknya gak apa-apa masalahnya segede apa. Segede Goliat gak apa-apa terserah. Aku punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahku. Kita punya Tuhan yang lebih luar biasa daripada bebannya kita. Kita punya Tuhan yang lebih luar biasa dari apa yang sedang kita kejar hari-hari ini. Jangan salah fokus. Supaya kita tetap kuat iman kita. Kita akan menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tolong boleh putarkan videonya. Dan saya undang tim PAW boleh maju ke depan. Video ini akan memperlihatkan ketika kita fokusnya salah, kita akan jadi seperti apa. Boleh dimatiin mungkin lampunya supaya kelihatan. Believe with every step. Jadi dia diikat ya, karena nggak ada jalan. Dia berjalan dengan iman.
Bisa jalan Got me di right. jurang. I still got you. Woo-hoo! Ian right foot is speed. Lama-lama semakin dia berjalan, tali yang mengikat dia itu putus, lepas. Tapi dia tetap maju. Sudah di tengah perjalanan di belakang bapaknya deg-degan ya. Just straight ahead. You still got the rope, right? Yeah, I got it. I am not afraid! Oh man, I can stay out here all day! Okay, but keep moving. You gotta see that, remember? Hey, yeah! This last step Sudah is mau for sampai, you. tinggal satu langkah. Dia lihat talinya, udah putus. Jatuh Bapak Ibu. Fokusnya dia lihat masalahnya dia, talinya. Akhirnya dia jatuh. Tapi akhirnya dia bisa bangkit bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita fokusnya salah, kita bisa jadi kayak dia tadi. Untung dia bisa pegangan ya. Kalau nggak bisa pegangan jatuh terus sampai dalam jurang. Kalau fokus kita salah, kita akan jatuh. Kita pasti akan jatuh. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dia Bapa yang tahu kok Bapak Ibu, tadi firman Tuhan Matius 6 bilang, Bapak itu tahu apa yang kita perlukan, dia tahu apa yang kita butuhkan, hanya berjalan aja dengan iman. Walaupun seakan-akan di depan itu enggak ada jalan, jurang nih Tuhan, jurang nih, jalan aja terus. Ya, dia pasti akan tetap menyertai sampai akhir. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapa Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Amin. Sebab Kau Bapa yang kekal, takkan Kau tinggalkan, takkan Kau biarkan. Amin. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta, Kau beri yang kupinta. Amin. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang katakan dengan iman, takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan. Kami tidak sendiri Tuhan. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Firman Tuhan, angkat pujian ini. Kau beri yang kupinta. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa
Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Ku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku minta. Bapa, saat ku mencari, ku mendapatkan. Bahkan sampai titik terlemah kami, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang engkau. Bahkan sampai di keadaan terburuk kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang Kau beri yang ku minta. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang akan Kau biarkan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang Dia melayakkan kita untuk memanggilnya Bapa. Supaya kita kalau mau minta apa-apa, Bapak Ibu enak, kayak anak sama Bapa. Seorang anak minta sesuatu ke papanya, dia pasti gak akan sungkan. Dia layakkan kita panggil dia Bapa. Supaya apapun yang kita perlukan, kita gak sungkan minta sama Tuhan. Karena dia Bapanya kita. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung punya Bapa seperti Engkau. Bahkan di keadaan tersulit dalam hidup kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Ampuni kami kalau terkadang kami masih fokus dengan masalah kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih fokus dengan keinginan diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih. Berikan kami hati yang baru Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang selalu ada buat kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna selalu ada buat kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan, dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam persoalan kami, di dalam pergumulan kami, dalam kesulitan kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap memandang Engkau Tuhan, untuk berserah kepada Engkau, fokus kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kami, ada pribadi yang lebih besar dari persoalan kami Tuhan. Ada pribadi yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan tangan kanan-Mu Tuhan selalu ada buat kami, untuk menopang kami melewati hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan apa yang kami minta Tuhan. Engkau Bapa yang baik, yang selalu peduli, yang selalu mengerti apapun yang menjadi keadaan kami. Bahkan setiap air mata kami Tuhan, Tuhan perhatikan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami Tuhan. Kami diingatkan terus oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, di dalam kami melewati hari-hari kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus bekerja dalam kehidupannya. Tuhan terus bekerja mengurapi hamba-Mu ini, untuk dia lebih lagi Kau pakai lebih lagi hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Kau sucikan, kuduskan mata uang kami, tangan-tangan kami, bahkan kehidupan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, yang berkenan. Bahkan Tuhan kami boleh memberi dengan sukacita dan hati yang tulus. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian.
berikan. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah kepadamu ya Allah. Berkatilah kami semua yang hadir pada malam hari ini. Yang tidak sempat hadir mungkin karena sakit. Engkau juga melawat mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Engkau tetap berkarya dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan kami boleh kuat untuk menghadapi hidup Tuhan. Engkau penolong kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.